Presiden respon? Enggak masalah. Kita kan mohon maaf ya, kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden. Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi. Dan kita sangat menghormati. Sekali lagi aspirasi itu kami terima dengan tangan terbuka. Yang penting adalah semangatnya. Ya, semangatnya harus konstruktif. Ya, kritik dari teman-teman media kita sangat perlu itu. Ya. Tapi yang konstruktif. Jangan yang kritik yang misalnya itu cenderung tendensinya negatif, cenderung tendensinya membentur-benturkan, energinya negatif, bukan untuk perbaikan. Malah mohon maaf, adik-adik, please tolong jangan merusak itu fasilitas-fasilitas itu. Kita sama-sama pernah seperti adik-adik gitu. Nah, tapi era sudah berubah ya, di tengah konstelasi dunia yang tidak baik-baik saja ya, kita harus saling merapatkan barisan ya, kita harus mawas diri, kita harus hati-hati betul ya, saudara pelajari di beberapa negara saling satu sama lain saling bentrok dan kita tidak membutuhkan itu ya. Untuk membangun bangsa dan negara kita butuh kerjasama, kita butuh bersatu padu. Bahwa ada perbedaan pemikiran itu sesuatu yang wajar, bahwa ada. Selamat datang di channel ini. Di sini, kalian akan menemukan berbagai konten menarik, mulai dari cerita seru, tips dan trik, eksplorasi dunia, atau lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, langsung aja tonton video kali ini dan selamat menikmati. Judul cerita video, Indonesia Gelap, Gerakan Mahasiswa dan Respons Pemerintah. Hari itu, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2025, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan Indonesia Gelap, simbol dari kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menekan rakyat kecil dan membatasi demokrasi. Dari Jakarta hingga Yogyakarta, dari Surabaya hingga Makassar, lautan mahasiswa berseragam alma mater berkumpul di pusat-pusat kota. Mereka meneriakkan berbagai tuntutan, mulai dari transparansi anggaran, penolakan terhadap revisi undang-undang yang dinilai merugikan rakyat, hingga kebebasan akademik yang mereka anggap semakin terancam. Di Jakarta, demonstrasi berpusat di depan Istana Negara. Barisan mahasiswa mulai berdatangan sejak pukul 10 pagi. Mereka membawa poster-poster bertuliskan, hapus korupsi, jangan bungkam aspirasi, kami mahasiswa, bukan musuh negara, dan rakyat miskin, elit kenyang. Situasi semakin memanas ketika mahasiswa mencoba mendekati gerbang istana. Polisi yang telah bersiaga sejak pagi mulai membentuk barikade, melarang massa untuk melangkah lebih jauh. Saling dorong antara mahasiswa dan aparat pun terjadi. Di tengah suasana yang semakin tegang, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Sekretariat Negara, ia menyampaikan sikap pemerintah terhadap aksi ini. Kami menghormati hak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan pendapat. Itu bagian dari demokrasi. Tapi tolong, sebelum turun ke jalan, pahami dulu secara menyeluruh kebijakan yang sedang diambil pemerintah, ujar Prasetyo dengan nada tegas. Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi salah satu sorotan utama demonstrasi tidak berdampak pada sektor pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program-program seperti Kartu Indonesia Pintar KIP, beasiswa LPDP, dan bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan seperti biasa. Namun, pernyataan ini justru memicu kemarahan mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia, Rizky Darmawan, yang menjadi salah satu juru bicara demonstrasi, menanggapinya dengan sinis. Jika benar tidak ada dampak bagi pendidikan, lalu mengapa banyak mahasiswa mengeluhkan pemangkasan dana riset? Mengapa banyak program studi yang mulai kehilangan anggaran mereka? Katanya saat diwawancarai oleh media. Sementara itu, di Yogyakarta, mahasiswa dari berbagai universitas besar seperti UGM, UNY, dan UII berunjuk rasa di kawasan Malioboro.
Mereka mengadakan mimbar bebas, di mana para mahasiswa bergantian berorasi tentang kondisi Indonesia yang mereka anggap semakin mengkhawatirkan. Ini bukan sekadar soal anggaran. Ini tentang bagaimana negara semakin mengabaikan suara rakyat. Kita melihat UU yang direvisi secara diam-diam, kebijakan yang berpihak pada investor besar, dan semakin sempitnya ruang bagi kritik. Ujar seorang mahasiswa dari UGM dengan lantang di atas panggung. Di sisi lain, pemerintah terus mencoba meredam gejolak dengan memberikan klarifikasi. Selain Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan juga turun tangan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk memangkas pengeluaran yang tidak produktif, seperti acara seremonial dan perjalanan dinas yang berlebihan. Namun, mahasiswa tak begitu saja percaya. Mereka menuding pemerintah hanya menggunakan alasan efisiensi untuk menutupi kebijakan yang tidak transparan. Di Surabaya, situasi lebih panas. Beberapa mahasiswa yang mencoba menerobos barikade aparat ditangkap. Gas air mata sempat ditembakkan ke udara untuk membubarkan massa yang semakin emosional. Malam harinya, media sosial dipenuhi dengan tagar-tagar Indonesia gelap dan tagar mahasiswa bergerak. Video bentrokan di berbagai daerah viral, memicu gelombang simpati dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis HAM, hingga masyarakat umum. Sementara itu, di istana, Presiden Prabowo dikabarkan mengadakan rapat mendadak dengan jajaran menterinya untuk membahas eskalasi situasi. Apakah ini pertanda gelombang perlawanan baru? Tanya seorang pengamat politik dalam wawancara di televisi nasional. Bisa jadi, mahasiswa selalu menjadi barometer perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah harus hati-hati, jawabnya. Demonstrasi Indonesia gelap hari itu memang berakhir, tetapi semangat perlawanan tampaknya baru saja dimulai. Kami tidak akan diam, ujar seorang mahasiswa yang masih bertahan di depan istana saat malam menjelang. Ini baru awal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat!